apa yang ingin disampaikan oleh seorang TKI untuk teman kita yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya jangan deh. Disampaikan Iya. jangan. Kalau menurut saya jangan. Kalau misalnya nggak ada alasan yang Kuat. atau gimana, kalau masih bisa dari di rumah, lebih baik di Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Dharma Ramadan Official. Oke guys, di kesempatan video aku kali ini aku sedang kedatangan tamu lagi, kedatangan tamu kembali, seorang TKW dari Indonesia kerja di negara Brunei Darussalam, dan kita akan coba untuk interview, tanya-tanya mengenai pekerjaan dan juga proses ketika akan masuk ke Brunei Darussalam. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan disimak video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Pertama-tama kita akan coba kenalan dulu nama dan Nama asal saya dari mana. Diana, asal Lombok Tengah. Lombok Tengah, Lombok Tengah, NTB. NTB ya. Lombok itu bukannya apa namanya? Yang Cabai. pedes itu. Memang Kemudian orang Jawa nyebutnya pedas kan, Lombok kan? orang Jawa nyebutnya pedas kan? Cabai. Cabe. Iya benar. Kalau dua cabe-cabe. Oke, kemudian tahun berapa awal masuk ke Brunei Darussalam? Ke Brunei itu tahun 2014. 2014. Iya. 2014 berarti sudah masuk mau 7 tahun ya? Iya. Hampir sebentar lagi. Itu di satu majikan atau pindah-pindah Satu kerja? majikan, nggak pernah pindah. Satu majikan ya. Jadi selama 7 tahun itu nggak pernah pindah kerja, hanya di satu majikan di Brunei Darussalam. Nah, kemudian proses dari Lombok untuk ke Brunei itu bagaimana itu? Apa Mungkin sama kayak orang-orang pada umumnya, tapi dulu saya lama di PT 3 bulan. PT 3 Di bulan Jakarta PT? itu 3 di bulan. Jakarta. Nggak tahu gimana prosesnya, yang penting lama di sana. Di Jakarta berarti dari Lombok ke Jakarta, prosesnya di Jakarta itu 3 bulan ya? 3 3 bulan dari Lombok lah. Maksudnya terbang dari Lombok ke Jakarta. 3 bulan baru kesini. Oh, tapi kan di Jakarta selama 3 bulan itu kan nunggu proses kayak PAP, medikal. Iya. Tapi medikal belum di Jakarta kan? Medikal lagi. Oh, medikal lagi Iya. di Lombok. Di Lombok medikal, Medikal. pasporan, di Jakarta Di medikal Jakarta lagi. medikal lagi. Terus nunggu proses-proses yang lain baru kesini. Ada PAP kan? Saya nggak ada apa-apa. Oh, enggak ada. Nggak tahu, legal kali. 2014 belum ya? Oh, kalau jadi proses untuk ke Brunei Darussalam sebelum tahun 2014 itu belum ada PAP ya? Tapi ada sih yang lain juga ada yang juga. PAP. Mungkin karena Mungkin. PT-nya berbeda kali. Namanya bukan Iya kali. PAP, tapi kayak PAP tapi bukan kayak sistem pembekalan aja. Iya mungkin. Iya, kayak kita belajar mengenalkan budaya Brunei itu Iya, gimana. itu benar. Cuma namanya itu Ya kalau itu tetap saya pun belajar kalau yang itu. Jadi tetap ada bimbingan Iya, ya, ada. bimbingan di negara Brunei Darussalam untuk aturan-aturan. Jadi kita tidak selama di negara Brunei Darussalam kan di Jakarta kita kan diberikan pelajaran ataupun ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan orang di Brunei, kemudian larangan-larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari waktu mau berangkat ke Brunei itu balik dulu ke Lombok atau dari Jakarta terus ke Brunei? Dari Jakarta terus ke Brunei. Oh, jadi dari Jakarta terus ke Brunei. Jadi satu kali lah ya. Satu kali.
Kalau kayak aku kan waktu itu dari Pontianak terbang ke Jakarta, terus proses medikal, PAP, lepas semua proses selesai balik lagi ke Pontianak, baru ke sini. Jadi 4 kali lah. Mungkin Jakarta itu kan di tengah-tengahnya, Iya. berarti harus ke sana. Harus sana. Terus di Brunei Darussalam pertama kali masuk itu mendapatkan gaji berapa itu? Dulu pertama kali masuk mulai dari gaji $250. $250 ya. Iya. Itu dulu tahun 2004. Tahun 2014. Sekali setahun kadang naik 20. Oh, jadi setiap tahun ada Setiap kenaikan ada. gaji. Selalu ada. Pas pendek ada. Terus di Brunei itu kerjanya sebagai apa itu? Di Brunei jadi amah atau kalau Indonesia pembantu rumah tangga. Pembantu ya. rumah tangga ya. Asisten. Asisten Rumah tangga. Tapi kalau saya kadang dapat ada macam kayak ceperan dari luar gitu buat kue. Terus ada orderan makanan itu biasanya saya dikasih 30% dari berapa banyak orderan. Oh. Misalnya $100, 30%-nya buat saya gitu. Iya. Itu di luar gaji. Di luar gaji sudah itu ya. Tapi tetap apa maksudnya? Tapi tetap itu yang punya bisnis itu bos. Iya bos, karena semua bahan dia yang beli, saya hanya bos. yang buat Ah. saja. Jadi udah ada tambahan ya. Iya. Selain dari gaji pokok juga ada tambahan dari luar. Selain itu kan kayaknya dengar-dengar ada bisnis-bisnis lain selain dari itu. Iya ada. Saya jualan online juga skincare di sini. Skincare. Jadi Bisa dipromosikan apa? ya kalau kalian ada yang mau beli skincare MSI dari Indonesia bisa hubungi saya atau kalian juga bisa mampir di channel YouTube saya Diana Diapung Channel. Terus nomor handphone, Nomor handphone WhatsApp. ada 830 1214. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di negara Brunei Darussalam, apabila kalian ingin membeli produk-produk dari MSI, bisa kalian hubungi Diana Diapong Channel di nomor telepon yang tadi sudah disebutkan, nanti akan ditampilkan di deskripsi channel. Silakan kalian cek di sana. Nah, kemudian di Brunei Darussalam yang nyaman dan yang nggak nyaman itu apa menjadi seorang pembantu rumah tangga? Kan pasti Mungkin ada sisi setiap positif orang atau negatif. pasti ada negatif, ada positifnya. Kadang capek atau enggak itu wajar lah. Setiap orang wajar. mungkin merasakan yang itu. Tapi kalau menurut saya sih alhamdulillah majikan saya baik. Jadinya kayak bebas lah, nggak kayak orang lain. Jadinya kalau ada orang belanja atau apa tetap bos saya yang nganterin. Iya. Jadi walaupun kebutuhan Di luar pembantu itu, ya, iya. kebutuhan Tetap, pembantu iya. tetap majikan menolong ataupun mengantarkan ke kedai untuk membeli keperluan sehari-hari. Cuti pun tetap 1 kali sebulan. Cuti 1 kali sebulan, Tapi kalau ada keperluan lain tetap diantar. tetap diantar. Iya. Ya alhamdulillah lah, daripada orang kan banyak yang udah ada cuti. Iyalah. Ya nasib seorang perantau itu ya nggak sama. Kadang Iya, beda-beda. ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman, ada yang ketemu dengan bos yang baik, ada juga yang ketemu dengan bos yang ya pokoknya namanya hidup kan kita masing-masing. Iya. Tergantung gimana garis tangan. Garis tangannya nggak sama itu. Nasibnya juga nggak sama. Rencana kapan mau pulang ke Indonesia? Ini pulang ke Indonesia mungkin bulan 7 besok. Sebulan lagi di sini. Bulan 7 ya. Jadi sudah nggak lama lagi ya. Mau Mungkin balik terus dan nggak ke sini lagi. Saya jadi- usaha kecil-kecilan kali di rumah. hmm, Jualan online kah, jualan kue atau apa saja lah nanti kalau sudah sampai rumah. Yalah, karena di sini juga udah lama Iya. dan juga hasil yang diperoleh dari Brunei Darussalam juga udah mapan. Jadi untuk Amin. usaha di rumah itu sudah ada modal ya. Saya mau Jadi nggak 7 tahun di sia-sia. sini cuma sekali balik. 1 kali saja balik. Yang lainnya balik Konti, balik lagi ke sini. Oh jadi cuman muter di Pontianak, Iya. ngecop
paspor balik lagi Balik ke sini. lagi. Jadi nggak pernah balik ya. Itu pun baliknya cuma sebulan saja. Sampai sekarang terus berjalan. Jadi udah kayak lama banget ya kalau 7 tahun. Balik sekali saja. 7 tahun balik sekali. Udah lebih Mbak Toyib kayaknya ini. Mbak Toyib kan hanya 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini 7 hari lebaran. Kemudian ini pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman dimanapun berada. Buat teman-teman yang ada di Indonesia ini, apa yang ingin disampaikan oleh seorang TKI untuk teman kita yang ada di Indonesia? Untuk yang di Indonesia, Dia misalnya mau apa ya pesan untuk yang di Indonesia? ya kita memberikan pengalaman kita jadi seorang TKI itu seperti apa, ataupun ada susah ada senangnya. Ya, Rekomendasi enggak jadi TKW. kalau menurut saya jangan deh. Sudah seperti itu dan disampaikan Iya. jangan. Kalau menurut saya jangan. Kalau misalnya nggak ada alasan yang Kuat. kuat atau gimana, kalau masih bisa cari di rumah, lebih baik di Indonesia. Alasannya kenapa itu? Karena dimanapun memang kan banyak kata orang, walaupun di sini makannya Makan enak, Enak. gaji lebih besar. besar tapi lebih enak di rumah. Karena apa yang dilihat orang itu kan hanya Belum tentu. orang yang melihat hasilnya saja kan. Iya. Mereka nggak tahu proses kita memperoleh uang itu seperti apa di sini. Mereka nggak Soalnya tahu. banyak TKW mungkin mereka upload yang senang-senangnya saja. Mungkin itu liburan. kan yang dilihat liburan, Waktu cuti. liburan pakai baju bagus, Iya. Tapi penampilan mereka nggak tahu bagus, di balik itu apa. kumpul sama teman gitu kan. Jadi di balik itu semua itu ada tabir yang menghalangi. Jadi mereka nggak tahu. Mereka yang tahu kita senang-senang, gaji besar, makan enak, itu aja. Karena kita nggak mungkin kan memperlihatkan bagaimana situasi yang sebenarnya kerja di Brunei. Nanti yang di Indonesia malah nggak mau untuk jadi TKI. Iya. Kalau nggak punya alasan yang benar-benar masuk yang benar-benar butuh atau gimana pun, lebih baik kerja di rumah. Iya, kalau di rumah kan mau banyak mau dikit itu Yang penting kumpul sama kumpul sama keluarga. Jadi nggak kayak kita seorang TKI ya, kita kayak gini kan hari raya, bulan puasa ini udah nggak ada kumpul sama keluarga. Jadi kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Meskipun hari raya terkadang kita hanya cuti 1 hari. Nah, ada yang cuti 3 hari, ada cuti 2 hari. Jadi nggak sama. Jadi setiap majikan itu memberikan waktu libur seperti di hari raya seperti ini, kita juga terbatas. Jadi untuk berkumpul sama teman juga terbatas. Nah, jadi seperti itu. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, menjadi seorang TKI itu tidak, ataupun TKW itu tidaklah mudah. Jadi kita perlu perjuangan, perlu kesabaran, juga perlu juga perlu ya pokoknya sabar lah. Kita tidak boleh mengeluh karena kita di sini tujuannya bekerja, mencari rezeki, mencari sesuatu yang lebih yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita di kemudian hari, untuk menabung dan untuk masa depan kita. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like, dan jika kalian tidak suka silakan di dislike. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.